Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Fajar Panjaragani. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor, Angkatan 7. Saya sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan instansi tempat saya bekerja. Saya bekerja di Kecamatan Jonggol yang terletak di Jalan Raya Alun-Alun Utara nomor 7, Kabupaten Bogor 16830. Kecamatan Jonggol juga memiliki desa sejumlah 14 desa. Kecamatan Jonggol memiliki visi dan misi. Untuk visinya, berdasarkan rancangan RPJM tentang visi dan misi Kabupaten Bogor yaitu Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang. Untuk misinya yaitu mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, mewujudkan perekonomian daerah yang maju, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Jonggol dipimpin oleh Bapak Camat Jonggol yang bernama Bapak Andri Rahman. Beliau menjabat sebagai Camat Jonggol dari tahun 2019 sampai sekarang. Berikut struktur organisasi pada Kecamatan Jonggol. Kecamatan Jonggol dipimpin oleh camat yaitu bernama Bapak Andri Rahman, kemudian ada sekcam yaitu Bapak Gugo Badarudin, ada kasih pemerintahan yaitu Ibu Ratna Haryani, ada kasih pemberdayaan masyarakat yaitu Bapak Asep Hamzah, kasih ketentraman dan ketertiban umum yaitu Bapak Dadang Yazid Bustomi, PLT perekonomian dan pembangunan yaitu Bapak Asep Basuki, kasih pendidikan dan kesehatan yaitu Bapak Haji Endai Hidayat, Kasubag Program dan Keuangan yaitu Bapak Asep Basuki, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian yaitu Ibu Wati. Tugas dan fungsi Kecamatan Jonggol yaitu sesuai Peraturan Bupati Bogor nomor 72 tahun 2016, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan umum, koordinasi pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban, koordinasi penerapan dan penegakan Perda atau Perbub, koordinasi pemeliharaan sarana prasarana umum, koordinasi kegiatan perangkat daerah di kecamatan, pembinaan dan pengawasan kegiatan desa dan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang belum dilaksanakan perangkat daerah lain, pelaksanaan administrasi kecamatan, pelaksanaan fungsi lain dari Bupati sesuai bidang tugasnya. Sedangkan tugas dan fungsi saya di seksi pemerintahan yaitu membantu camat dalam melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pemerintahan. Lalu ada penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa, lalu ada pelaksanaan tugas di bidang pertanahan, lalu ada pembinaan lembaga kemasyarakatan, lalu ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi (MONEF), dan penyusunan laporan. Pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. Untuk standar layanan seksi pemerintahan yaitu seksi pemerintahan di kecamatan harus mencapai standar layanan sebagai pelayan masyarakat. Dalam pembinaan desa atau kelurahan, kami memberikan bimbingan teknis dan administrasi kepada desa. Standarnya tersedianya pedoman, sosialisasi, supervisi yang rutin. Untuk pelayanan bidang pertanahan yaitu menangani administrasi pertanahan tingkat kecamatan, termasuk rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa. Untuk standarnya kita pelayanannya cepat, transparan, dan sesuai aturan hukum. Untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan yaitu mendukung penguatan peran RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Standarnya kita terjalin sinergi antar lembaga dengan kegiatan pembinaan rutin. Untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan atau MONEF, kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintahan desa. Standarnya laporan tepat waktu, akurat, dan dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan. Fungsi lain dari pimpinan menjalankan tugas tambahan sesuai instruksi camat atau bupati. Kalau di kecamatan berarti instruksi camat seperti itu. Tapi bisa aja dari bupati juga. Untuk standarnya kita responsif, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi, konsisten pemerintahan desa, kita membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif dan akuntabel. Untuk pelayanan pertanahan, kita mendukung keterlibatan administrasi pertanahan yang menjadi bagian dari pelayanan publik. Lalu ada pembinaan lembaga masyarakatan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu ada monitoring dan evaluasi ya, MONEV, memastikan program berjalan sesuai tujuan serta menjadi dasar penyusunan kebijakan camat. Kita mengecek apakah program itu sesuai atau tidak, lalu kita laporkan ke Bapak Camat seperti itu. Dan ada pelaksanaan fungsi lain, yaitu menjaga fleksibilitas instansi dalam merespon kebutuhan masyarakat dan arahan bupati. Yang seharusnya saya lakukan dalam perwujudan Smart ASN di Kecamatan Jonggol, ada integritas, kita harus transparan ya, supaya masyarakat percaya terhadap pelayanan administrasi kecamatan. Jadi kita harus melaksanakannya, bekerja secara transparan, anti KKN. Untuk nasionalisme, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau kita punya keputusan selalu mendukung persatuan, jadi tanpa adanya diskriminasi. Untuk profesionalisme, melaksanakan tugas sesuai kompetensi, aturan, dan etika birokrasi, yang sehingga menjadi pelayanan publik lebih cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Dan kita juga harus berwawasan global, mampu melihat perkembangan internasional, dan menyesuaikan dengan kondisi lokal. Kita kalau cuma melihat perkembangan internasional tapi tidak menyesuaikan kondisi lokal, jadi kurang seperti itu. Jika diimplikasikan, kecamatan dapat mengikuti standar pelayanan publik modern. Jadi standar pelayanan publik modern itu menciptakan inovasi-inovasi kebijakan pada Kecamatan Jonggol. Untuk menguasai IT dan bahasa asing, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan komunikasi lintas batas. Jika itu diterapkan, percepatan digitalisasi administrasi kecamatan serta komunikasi yang lebih luas. Jadi administrasinya lebih ke digitalisasi dan lebih modern seperti itu. Berjiwa hospitality, dalam pelayanan kita harus melayani dengan ramah, sopan, dengan sepenuh hati. Lalu apa dampaknya? Kita menciptakan pengalaman pelayanan publik yang menyenangkan. Masyarakat jadi senang dan mendapatkan feedback yang baik seperti itu. Entrepreneurship, inovatif, kreatif, mencari solusi untuk meningkatkan pelayanan. Jadi jika implikasinya jika dilaksanakan, kecamatan melahirkan terobosan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Jadi mendapatkan inovasi-inovasi untuk pelayanan masyarakat. Network, jaringan luas. Kecamatan Jonggol harus menjalin jejaring dengan pemerintahan, masyarakat, swasta, komunitas. Memperkuat kolaborasi, mempercepat penyelesaian masalah, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.